Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat Terinta, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Ya, masih selamat datang di siaran 810. Tepatnya di acara 8 menit 10 detik bersama Dr. Zaril 810 di acara siaran 810 pada jam 8.10. Dan insya Allah tema kali ini adalah beda rasa. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ternyata masalah rasa ini sesuatu yang kita rasakan, dan ketika kita ungkapkan apa yang kita rasakan, belum tentu sama yang dirasakan oleh orang yang kita ajak bicara. Maksud saya seperti ini. Ada seseorang mengatakan kepada saya, "Dok, ini baksonya tidak pedas, tidak pedas." Nah, saya termasuk orang yang terbiasa makan tanpa cabai, tanpa rasa pedas sejak anak-anak. Begitu dikatakan tidak pedas, saya coba, ternyata bagi saya pedas. Nah, di sini ada beda rasa. Saya merasakan itu pedas, tapi bagi teman saya itu tidak pedas. Shh, rahasia, termasuk istri saya ya, mengatakan tidak pedas, ternyata juga pedas, tapi itu rahasia. Istri saya lagi menonton di depan saya nih. Mohon maaf istri yang tercinta. Nah, jadi beda rasa ini terjadi di mana-mana. Nah, uniknya, seseorang merasakan sesuatu itu karena dia melakukannya, kemudian dia memegangnya, dia merasakan, dia melihatnya, kemudian dia mendengarnya, dan termasuk juga ketika dia melakukan tindakan, dia bisa merasakan itu. Atau ketika dia menghadapi sebuah bencana, sebuah peristiwa duka, atau sebuah kegembiraan, hanya orang itu sahabat-sahabat cinta yang bisa merasakannya. Kalau sahabat-sahabat cinta merasakan sebuah kebahagiaan, misalnya mendapatkan uang dalam jumlah besar, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, atau mencapai subscriber 1000 di YouTube dan 4000 jam minimal tayangan diperoleh, itu sebuah kebahagiaan. Tapi hanya orang yang mencapai hal itu yang bisa merasakannya. Ya, sekarang 5 menit 44 detik. Ya, kemudian saya sendiri, saya terbiasa menghitan orang atau menyunat anak-anak. Kemudian saya sebagai operator, saya merasakan bagaimana situasi anak yang disunat tadi membuat saya nyaman. Saya perlu asisten. Nah, saya punya asisten yang ikut saya kegiatan sunatan, lebih dari 5 orang sehingga saya yang sudah berkali-kali mengikuti saya sunatan massal atau sunatan. Yang saya rasakan belum tentu bisa dirasakan oleh orang yang menjadi asisten saya. Mengapa? Karena asisten saya tidak langsung memotong atau menjahit atau menyuntik anak tadi sampai sunatannya selesai. Sama seperti halnya saya dokter umum, saya punya teman dokter spesialis bedah. Mereka dengan mudahnya merasakan bagaimana megang pisau bedah, kemudian membedah perut, membedah bahkan jantung dan lain-lain, otak, karena mereka sudah terbiasa dan mereka merasakannya. Saya belum pernah merasakan itu. Saya hanya mencoba untuk bagaimana merasakannya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, perbedaan rasa inilah antara satu orang sama yang lain akan menimbulkan masalah ketika tidak ada jembatan. Artinya perlu jembatan antara orang merasakan sesuatu dengan orang yang berusaha merasakan itu. Maksud saya seperti ini, ketika ada orang meninggal dunia, keluarga yang meninggal dunia, ahli warisnya, akan merasakan kesedihan yang mendalam. Nah, yang mengunjungi biasanya mengatakan sabar, kemudian ya bisa jadi memberikan infak tertentu. Tapi selama orang yang berkunjung bertakziah tadi melihat jenazah, melihat keluarganya, belum bisa merasakan bagaimana rasanya meninggal oleh orang yang sangat dicintai, orang tua, anak, atau sebagainya. Ketika belum mengalami hal itu. Tapi kita berusaha merasakannya. Yang meninggal dunia, maksud saya yang bertakziah, yang mengunjungi tempat orang meninggal dunia, berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Nah, itu namanya empati. Nah, jembatan ini antara orang yang mengalami sesuatu dan merasakan sesuatu itu, sementara ada satu orang lagi, orang lain yang berusaha merasakannya, tapi tidak mengalami hal itu, perlu jembatan. Perlu penghubung. Disitulah letak empati. 3 menit 15 detik lagi. Nah, ternyata sahabat-sahabat cinta, kita manusia, saya manusia, dan sahabat-sahabat cinta sebagai manusia, punya kemampuan itu. Saya sebagai dokter, mempelajari bagaimana tentang gejala sebuah penyakit,
Lalu apa tanda-tandanya? Kami belajar itu, kami menerapkannya kepada pasien, kami diajarkan sampai persis tahu apa yang dirasakan pasien. Tetapi, contoh sederhana seperti ini, kami tidak merasakan apa yang dirasakan pasien dalam arti yang sebenarnya. Contoh gini, ada pasien mengatakan, "Dok, sakit di dada sebelah kiri." Terus dokter saya bertanya, "Sampai di mana sakitnya, Pak atau Ibu?" "Sakitnya sampai ke belakang, ke tulang belikat." "Seperti apa rasanya?" "Seperti diinjak gajah," misalnya, karena saking sakitnya. Lalu saya tanya, "Skala sakitnya berapa?" "Dari 0 sampai 10." "9." Mungkin 9,9 ya, maksimal 10. 9 katanya. Saya sebagai dokter berusaha empati, kemudian memberikan terapi yang sesuai untuk kondisi itu ketika saya mengambil kesimpulan terhadap apa yang dialami oleh sang pasien. Tapi saya tidak pernah, insya Allah tidak akan pernah merasakan sakit jantung seperti itu. Tapi saya bisa merasakan apa yang dirasakan pasien sesuai dengan jembatan, karena saya punya ilmu jembatan empati itu, dan saya rasakan. Nah, ketika merasakan sesuatu dengan empati itu akan membuat pasien merasa lebih tenang. Saya cerita sedikit, masih ada 1 menit lebih. Bagaimana ketika seorang pasien datang ke IGD ketika saya masih bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat. Pasien itu dengan seingat saya pasien sakit jantung yang sudah berat, kemudian dibawa ke IGD dalam keadaan terlambat. Bisa bayangkan, sahabat-sahabat kita bisa bayangkan bagaimana kalau seseorang yang sudah datang terlambat ke IGD sehingga penanganannya akan lebih rumit. Ada perasaan was-was dari keluarga, nanti akan dimarah atau merasa akan menyesal dan segala macamnya. Saya menghilangkan keinginan atau sesuatu untuk membuat keluarga pasien merasa tidak nyaman. Saya hilangkan rasa ingin menegur keluarga pasien mengapa menelantarkan atau membuat terlambat mendatangkan orang tuanya. Nah, saya fokus langsung ke pasiennya. Saya tahu kondisi pasien ini berat dan kemungkinan untuk meninggal dunianya bisa terjadi dalam waktu tanpa bisa diperkirakan karena saking berat penyakitnya. Lalu saya setelah mendiagnosis, saya berikan terapi, saya berikan instruksi kerjasama dengan perawat IGD, lalu diberikan terapi. Kemudian saya sampaikan, saya pelan-pelan saya bisik ke ibu. Saya bilang, "Bu," waktu itu perempuan pasiennya, "Bu, saya dokter, obat yang diberikan perawat itu hanya perantara. Allah yang menyembuhkan ibu." Nah, kemudian Allah menjanjikan dalam hadis Nabi bahwa kullu da'in dawa'in, kullu da'in dawa'un, seperti itu. Yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Ya, waktu habis, saya mau tambah sedikit ya. Nah, waktu habis. Bukan waktu habis, maksudnya kondisi pasien saya itu sudah merasa sakit, berat, dan merasa sepertinya sudah hilang harapan. Saya katakan, "Bu, Allah jamin setiap penyakit pasti ada obatnya." Sesuai dengan janji yang Allah sampaikan lewat Rasul melalui hadis tadi, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ibu terus berdoa kepada Allah supaya Allah membuat ibu jadi lebih sehat. Apa yang terjadi? Ibu yang tadi awalnya merengut dengan wajah yang tak berdaya, pasrah dalam arti ya pasrah mau mati-matilah gitu kira-kira. Beliau senyum. Setelah tersenyum dan sudah waktunya untuk dibawa ke ruangan. Beberapa jam kemudian, sehingga saya kurang dari 5 jam kemudian, saya mendapatkan berita dari perawat di Bangsal bahwa pasien itu meninggal dunia. Ada sebuah hal yang unik. Ketika saya sebagai dokter atau kami, dokter-dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya, bidan dan lain-lain, mantri, berusaha untuk menyelami perasaan pasien, empati, bukan simpati ya, empati, maka pasien akan merasa nyaman. Karena ada jembatan penghubung, tadi antara orang yang mengalami sebuah peristiwa dan merasakannya langsung disambung dengan jembatan kepada orang yang ikut merasakan dengan cara empati tadi. Nah, dengan cara seperti itu, pasien tersenyum sampai saya terkejut juga pasien tadi meninggal. Walaupun saya kemudian ingat lagi bahwa nyawa hanyalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Yang saya ambil hikmah dari itu, saya sering ceritakan kepada pasien, kepada orang lain, untuk semangat, tetap yakin kepada Allah untuk sehat, dan apapun yang dirasakan, sampai sakitnya seperti injak gajah tadi saking sakitnya,
itu adalah perasaan yang dirasakan karena kondisi penyakitnya. Yang bisa mengangkat penyakitnya adalah Allah. Melalui tentu takdirnya bisa melalui dokter siapa yang merawatnya, mengobatinya, perawatnya siapa yang merawat, dan obat-obat apa yang dimasukkan. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, sahabat-sahabat Trinita, bahwa saya sering katakan, saya ceritakan ini, beberapa kali saya ceritakan, memang pasien itu meninggal. Tapi pasien itu sempat tersenyum sebelum meninggal. Nah, itulah tugas kita. Kita ikut merasakan, saya sebagai suami, bapak-bapak, sahabat-sahabat Trinita yang laki-laki sebagai suami, merasakan bagaimana rasa seorang istri, perasaan seorang istri yang sudah lelah, harus dari bangun pagi sampai malam tidur lagi, masak segala macam, nyuci piring dan lain-lain. Belum lagi yang seorang istri yang bekerja di luar, pulang dalam keadaan capek, harus tetap membuat kita merasa senang. Nah, seorang istri juga seperti itu, seorang wanita. Bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh seorang suami ketika pulang kerja atau mengalami suatu peristiwa yang tidak nyaman. Nah, rasa itu tidak bisa kita rasakan kecuali kalau kita merasakan dengan cara langsung mengalami peristiwanya yang sama. Orang yang sakit pun beda-beda. Saya tadi menghitan berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang anak, reaksi mereka beda-beda. Padahal obat yang disuntik kan sama. Dan saya tahu persis, dengan cara teknik tertentu, saya tahu persis bahwa obat anestesi, obat biusnya sudah bekerja. Mohon maaf sahabat-sahabat kita jadi panjang ini, lebih dari 8 menit 10 detik. Nah, setiap anak beda reaksinya. Ada disuntik, tenang-tenang saja. Begitu sudah ditempel alat untuk menjepit, tidak sakit lagi, tapi dia langsung mengencangkan perutnya, membuat saya harus menekan perutnya, kemudian harus membuat anak itu menghilangkan nangisnya. Ada anak yang tenang-tenang saja, dari awal sampai akhir hanya main game saja misalnya, tenang saja dia. Ada yang bermacam-macam, ada yang bergeser sampai 50 cm bergeser, luar biasa sahabat-sahabat Trinita. Nah, dari 6 anak tadi beda. Mereka mendapatkan hal yang sama, tapi mereka merasakan yang beda. Rasa itu bisa rasa yang sebenarnya atau yang dirasa-rasakan. Sepertinya saya harus menyambung dengan jilid 2 ya, beda rasa jilid 2. Ya, sahabat-sahabat Tinta, mudah-mudahan 8 menit 10 detik, walaupun sudah lewat, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi, sahabat-sahabat Tinta, sesuai dengan moto siaran 810, berita positif memang terbaik. Jadi, sahabat-sahabat Tinta, saksikan terus siaran 810 ini di 8 menit 10 detik bersama Dr. Zaril 810 di siaran 810 pada jam 8.10 setiap hari, insya Allah setiap hari Sabtu pagi jam 8.10 pagi dan Selasa malam jam 8.10 malam. Baik, nanti ada setelah acara selesai kita masih bisa mendengarkan lagu sambil saya bercerita sedikit. Yang jelas sahabat-sahabat Tinta, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Sahabat-sahabat Tinta di Facebook, halaman Facebook siaran 810. Sahabat-sahabat Tinta yang sudah menonton di Instagram sahabat Dr. Zaril. Dan juga sahabat-sahabat Tinta yang sudah menonton atau bakal menonton nantinya di kanal YouTube Dr. Zaril Renovasi Karakter. Saya bangga dengan Anda semua. Saya terus belajar untuk semakin memperbaiki diri, memperbaiki cara penampilan termasuk tepat waktu. Dan insya Allah kita mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat-sahabat Tinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.